Dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, Mas. Mbak ini enggak ada. Biasanya ada Mbak. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga tidak bosan ya Mas ya. No! God, please, no! No! Bu anak kan semoga tidak bosan. Bertemu lagi hari Jumat. Nanti Jumat kemarin kita belajar IPS. Hari ini kita akan belajar sejarah. Ini pakai aja semua. Sebelumnya saya mau berkenalan dulu sama Ibu ini. Kalau depan Mas Joko udah kenal. Ya. Terkenal. Kemarin sudah ketemu ya. Ibu sama Mas ini yang belum, saya biar enak nanti ketemu di jalan yang menyapa. Masih dari Umurjo kalau nggak salah ya. Namanya siapa Mas? Ijo. Panggilannya? Ijo. Mas Ijo. Kalau Ibu? Nama panggilan Kuning dari Purworejo. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, patutnya kita berdoa, kita menundukkan kepala agar diberi kelancaran. Berdoa, dipersilakan. A few moments later. Selesai? Nanti ada waktu 1 jam bersama saya. Seperti biasa, kita materi sedikit aja, paling tidak setengah jam. Baru kita lanjutkan tugasnya nggak berat kok ya Mas. Nggak berat, enjoy, senang. Sejarah pasti Bapak Ibu, Mas dan Mbak enggak ya? Mas dan Mbak pernah mendengar kata sejarah gitu? Mungkin dulu di bangku apa, atau mungkin pernah baca di sosial media ada sejarah. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah apa sih pentingnya belajar sejarah? Penting nggak kira-kira? Butuh nggak sih? Mungkin kalau matematika kan butuh pasti ya. Tiap hari kita menghitung. Kemudian kalau IPA pastilah kita harus mempelajari ya ilmu tentang alam. Kalau sejarah, kira-kira penting nggak? Penting. Kita bahas sama-sama. Pentingnya belajar sejarah. Bapak Ibu pasti tahu apa itu sejarah. Ada yang tahu mungkin? Sejarahnya kejadian masa lalu. Iya, bagus sekali. Sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang berlalu. Namun pernah apa enggak sih kita berpikir bahwa di dalam sejarah itu ada sesuatu hikmah yang harus kita petik. Alasan kita belajar tentang sejarah adalah mengetahui kesalahan atau keberhasilan dari peristiwa tersebut. Alasannya adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari peristiwa. Misalnya di zaman dulu kita dijajah ya, dijajah oleh penjajah dari Belanda, dari Perancis, Inggris.
bahkan sampai kalau di sejarah itu berapa lama kita dijajah? 350 tahun. Cuma dari beberapa ilmuwan itu tidak sampai segitu pastinya. Cuman diperhitungkan dari awalnya Belanda ke sini dan seterusnya sampai tahun 45 itu diperkirakan 3,5 abad. Seabad itu kan 100 tahun ya. 350 tahun dijajah. Dari situ kita juga harus mengetahui sejarah-sejarahnya zaman biar itu bagaimana. Nah itu dikatakan penting belajar sejarah. Zaman dulu itu para pahlawan seperti Diponegoro, pernah dengar ya, Cut Nyak-Dien, Patimura yang dari sana-sana, sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat itu berhasil enggak kira-kira? Belum ya? Belum. Kita kan baru merdeka di tahun 45 ya. Itu karena apa kira-kira? Itu karena orang Belanda itu menggunakan namanya politik adu domba. Diadu domba, dipecah belah. Priye carane ben padha perang. Kene dikompori meledos kabeh. Jadi ini malah tidak bersatu gitu. Akhirnya tidak ada ya. Jadi kita tidak menyalahkan para pejuang yang telah memperjuangkan ya. Namun dari sejarah tersebut, para pejuang-pejuang di akhir-akhir mendekati tahun 42, 45 itu belajar mempelajari sejarah-sejarah masa lampau. Di antaranya yang tadinya ada politik adu domba, memecah belah. Mereka sadar, kita tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Orang kan mau dibaleni. Akhirnya para pejuang-pejuang punya tekad. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sehingga pada masa itu BPUPKI, kemudian ada PPKI mempersiapkan semuanya, sehingga di tahun 45 kita dinyatakan merdeka. Teriakanlah merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu adalah pentingnya mempelajari sejarah. Pernah juga Pak Karno itu dalam pidatonya kalau nggak salah di hari ulang tahun RI yang ke-21 menyebutkan sebuah kata, jas merah. Ada yang tahu jas merah? Belum. Pak Karno ini yang Mungkin pernah dengar tapi lupa. Iya, pernah gitu. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan sebuah kata, yaitu jas merah, mewanti-wanti kepada masyarakat dan generasi muda agar memegang teguh itu. Jas merah itu jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Karena dari sejarah itu kita dapat mengambil sebuah hikmah agar tidak mengulangi kesalahan lagi, mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. Kemudian selain itu tadi pentingnya belajar sejarah adalah satu tadi kita harus bersatu ya, menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak gagal. Kemudian yang kedua, masih ingatkah Bapak Ibu ketika ada fenomena-fenomena di masyarakat kemarin, mungkin ketika COVID ada aglonema tahu ya, aglonema yang harganya naik ya Bu ya, itu sempat juga trending itu.
Padahal cuma apa itu kembang, daun. Akek Ya. juga pernah itu cincin Ya. akek itu. Ake di tahun Betul. 2015 kalau nggak salah, 15, 16, 18 itu batu ake, fenomena itu. Batu ake dijual ke Bonimilnya, dibeli. Tapi ketika harga wis sepi kan, sudah sepi, harganya anjlok. Wah, ini Pak Adol yang tadinya harganya beli ikan 1 miliar dijual per 1 juta. Pusing berapa yang ngomong gitu, pusing. Ada lagi fenomena apa, Bu? Apa Mas? Antorium. Gelombang cinta. Pernah punya, Mas? Pernah? Ya, tetangganya mungkin ya. Dulu zaman itu tahun 2000-an kalau nggak salah. Nggak, saya kalau ada gitu nggak kepingin. Nah, good. Umum. Ya. Ora pernah kepencet. Nah, Nggak pengaruh. orang-orang yang nggak pernah belajar sejarah kan ya pencet, Bu, biasanya. Hah, ada uang ya, terus ya antorium, gelombang cinta, godong Ikan ini, juga ya, ikannya. ikan lohan, ya bener, Nah, ikan lohan. Ya, sekarang coba. Sekarang coba ada nggak? Nggak ada kan ya? Sudah tertimbun. Zaman dulu ya cek viral-viralnya ya regane mahal sekali. Ada apa? Barang dibeli, dijual lagi. Ada lebih sampai barang itu habis, langka katanya. Langka ya mungkin ditimbun sama si pelaku ekonomi tersebut. Nah, itu dikatakan apa kira-kira kalau ada fenomena masyarakat seperti itu? Itu dinamakan economic bubble. Namanya fenomenanya economic bubble. Apa itu ekonomi? Ekonomi ya? Bubble? Ada yang tahu artinya? Gelembung. Gelembung. Ekonomi bubble. Ini adalah gelembung ekonomi. Yang namanya gelembung, pastinya kita tahu ya. Gelembung itu seperti balon. Bocah cilik-cilik itu gelembung itu ya sabun yang diginiin, yang ditiup mungkin ya, yang ditiup bisa naik lah. Fenomena itu dikatakan economic bubble karena harganya terus langsung naik ya kan, itu langsung terus menerus naik dengan cepat. Tidak seperti sembako-sembako yang lain, mungkin kalau apa itu emas naiknya memang naik terus. Kalau emas beda dengan fenomena ini. Naik seperti gelembung yang naik terbang tinggi sampai ke atas, akhirnya gelembung itu kira-kira bagaimana? Pecah, meletus pecah. Sama dengan harga-harga yang tadi, ada ikan, ada gelombang cinta, ake, itu akan meletus. Tidak ada harga yang selalu naik ke atas, tidak stabil, tidak selalu naik seperti emas, enggak. Dia akan meletus dan sudah hilang, sirna. Terus digantikan dengan fenomena barang yang lain. Nah, yang kedua ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Kita mempelajari sejarah zaman dulu, ada aglonema, ada ake. Itu kita harus berhati-hati. Tidak boleh
kita salah mengambil tindakan dan tidak boleh latah. Latah itu tahu ya, ngomong ini langsung ada berita ini langsung seperti itu. Ada berita ini, wah langsung ngomong beli ikan. Kemarin ada sempat ikan cana itu ya, cana, padahal cana itu kan hanya ikan gabus sih sebenarnya, ikan gabus beli juta-jutaan, padahal hanya ikan. Kita harus menghindari latah dan berhati-hati dalam bertindak seperti itu. Jadi kesimpulannya, pentingnya belajar sejarah yaitu dari kedua kejadian tadi. Kira-kira apa? Mari kita simpulkan bersama. Kan tadi kejadiannya memerdekakan Indonesia. Ya, memerdekakan Indonesia. Setelah kita mempelajari sejarah-sejarah para pahlawan terdahulu, kemudian kita bersatu. Ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada fenomena masyarakat ekonomi global itu. Lalu kita tidak boleh latah. Ya, tidak boleh latah, tidak boleh gegabah. Kita harus berhati-hati memilih tindakan apa yang tepat. Betul seperti Bu Lurah tadi. Saya tidak. Meskipun teman-teman saya seperti itu, saya tetap berpendirian pada hati nurani saya. Wih, mesti besok lenyap. Jadi nengko nek ono Mas. Nek ono barang-barang kayak gitu, kita harus menata diri. Jangan sampai ikut yang seperti itu, ya. Itu hanya dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi, pihak-pihak tertentu yang beruntung, yang sangat kita lihat yang sangat beruntung kan si pelaku ekonomi ya. Mereka beli bunga satu pot itu ditukar sama satu mobil. Nah, iya, betul Bu. Mobil satu itu bunga. Itu beroleh kembang sangat pot ya. Yang untung siapa? Penjualnya. Itu kan penjualnya beli dengan harga segini, dijual berkali-kali lipat kayak gitu. Jadi misalnya kalau ada kayak gitu, bolehlah jadi pelaku ekonominya. Tapi cepet-cepet barangnya dihabiskan, jangan sampai ditimbun di rumah. Jangan sampai ditimbun di rumah. Segera ditokke pericara. Misalnya itu kan buruan dibeli, mumpung diskon sehari, besok nggak diskon 50% untuk hari ini saja, padahal besok ditampilkan lagi diskon 50% hari ini saja. Trik marketing. Ini jadinya ekonomi. Kita sebagai masyarakat yang sedikit belajar tentang sejarah, ya kita harus menjaga diri dan berhati-hati. Ya, tadi itu tidak latah. Nah, kembali ke kesimpulan. Yang pertama, penting agar tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan atau berita-berita hoax. Sekarang banyak di sosial media ya, berita hoax, bener, apalagi sekarang ada AI. Tahu AI? Nggih, Mas Joko mesti iki konten kreator ya, mesti ngerti. AI itu padahal kita nggak ngomong aja, wajahnya ya Bu, wajahnya itu dari foto. Kita berdiri kayak gini, di foto, di posting, diambil sama orang, mereka membuat kalimat sesuai yang mereka inginkan. Misalnya mau apa ya, apa Mas, kira-kira ngeprank misalnya ya. Kemudian yang kedua, dari peristiwa yang kedua itu kita belajar agar jangan mudah latah. Jangan latah terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di masyarakat, dan kita harus berhati-hati dalam bertindak.
Dan satu lagi pesan dari Pak Karno, jas merah, tolong diingat-ingat. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi sejarah adalah tadi apa? Kejadian yang, kita ulangi, sejarah kejadian Yang atau terjadi peristiwa yang terjadi di masa Masa lampau. Kita harus mempelajari sejarah karena untuk mempererat persatuan dan kesatuan agar tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax. Kemudian kita harus belajar sejarah agar tidak latah dan berhati-hati dalam bertindak. Sudah selesai materinya sedikit, tapi insya Allah mengenal semoga saja. Ya. Untuk tugasnya hari ini mudah sekali, hanya membuat rangkuman. Buatlah rangkuman tentang pengertian sejarah. Ya. Dan arti pentingnya belajar sejarah. Ya. Bisa ditulis aja dulu tugasnya. Rangkuman apa tadi? Iya, buatlah rangkuman tentang pengertian sejarah dan arti pentingnya belajar sejarah. Ladies first. Ya. Maju lah. Tentang pengertian sejarah dan arti Berdiri lah, pentingnya berdiri. sejarah. Sejarah merupakan peristiwa di masa lampau. Banyak sekali peristiwa ini yang di masa lampau ya, yang kita alami. Semacam tadi sudah diterangkan sama Bu Nana, seperti ada penjajahan dan ada juga nilai kita dulu mungkin kita dianggap ini Indonesia itu orang bodoh atau semacamnya. Jadi kita dengan adanya kekurangan, kemiskinan dan ilmu yang kita miliki, jadi kita itu dijajah zaman dulu, sejarah yang zaman dahulu. Nah, untuk yang sejarah peristiwa zaman sekarang, mungkin kita juga tidak sadar sekarang ini kita dijajah dengan adanya HP atau medsos segala macam. Mungkin itu saja, nanti saya bisa tambah lagi. Iya. Bagus sekali. Terima ya. kasih. Ada yang mau berkomentar mungkin? Enggak Bu, semua penjelasan pasti benar. Iya, good. Bisa dilanjutkan yang kedua. Mas, Mas Kijo, ayo. Kon maju. Kon maju jadi. Sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Seperti kata peristiwa atau kejadian kemarin yang pernah terjadi atau dijalani. Pentingnya sejarah agar tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kali. Bisa hati-hati dalam melakukan tindakan agar tidak terjadi kegagalan. Good. bagus sekali. Bagus. Mantap. Ampun. Terakhir, silakan Mas Joko maju. Enggak perlu Bu, di sini cuma bukti kata kok. Wah, pelupo kayo ada isinya. Nah, gitu ya, cukup lah Bu. Berdiri ya. Aduh. Berdiri. Baik, sejarah merupakan sebuah kejadian di masa lalu ataupun masa lampau yang benar-benar terjadi dan sudah menjadi sebuah fakta. Kita perlu belajar sejarah agar kita bisa mengambil hal-hal ataupun hikmah yang penting dari kejadian-kejadian tersebut. Salah satu contohnya ialah agar kita tidak bisa diadu domba ataupun ya seperti itulah oleh bangsa ataupun orang lain. Yang kedua, agar kita bisa terhindar dari berita-berita hoax. Terus agar kita juga bisa terhindar dari itu ekonomi bubble itu sendiri. Terima kasih. Udah cukup kira-kira nggih.
kesimpulan hari ini, Jangan melupakan sejarah. Bu. jangan melupakan sejarah. Kita catat jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Karena sejarah itu penting untuk kita, penting untuk negara kita, penting untuk desa kita, ya, terutama pribadi kita. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan kita pasti banyak. Tidak ada kata yang sempurna kecuali Allah yang paling maha sempurna. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.